Sebelum menjalani babak kualifikasi Piala Dunia, banyak yang optimis Indonesia akan merepotkan lawan-lawannya. Hal itu terjadi karena skuad Garuda dianggap lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Namun fakta yang terjadi malah sebaliknya, karena Indonesia malah gagal meraih satu kemenangan di babak kualifikasi Piala Dunia. Hasil yang membuat mereka kini berada di juru kunci klasmen. Lantas, mengapa itu bisa terjadi? Berikut ini adalah ulasannya. Ya, sebelum menjalani babak kualifikasi Piala Dunia, performa dari Indonesia dapat dikatakan sangat baik, di mana dalam 7 pertandingan terakhir, skuad Garuda mampu meraih 4 kemenangan. Kemenangan yang didapatkan oleh Indonesia pun terhitung luar biasa, karena kemenangan tersebut diraih saat melawan tim-tim yang lebih kuat seperti Burundi dan Turkmenistan. Sementara sisanya, Indonesia mampu menahan imbang Palestina dan hanya kalah 2-0 dari sang juara dunia, Argentina. Hasil itulah yang membuat fans timnas begitu yakin jika skuad Garuda sudah menunjukkan progresnya dan diprediksi mampu merepotkan lawan-lawannya. Waktu kemudian berlalu, Indonesia akhirnya mendapatkan ujian pertama saat mereka melawan Brunei di babak playoff Piala Dunia. Dalam 2 pertemuan, Brunei disikat habis oleh tim Garuda dengan skor yang sama, yakni 6-0, sehingga membuat Indonesia berhak lolos ke fase selanjutnya, karena mereka unggul agregat 12-0 atas Brunei. Sebuah hasil yang membuat fans timnas semakin yakin dengan performa yang ditunjukkan oleh anak asuh Shin Tae-yong tersebut. Setelah melawan Brunei, Indonesia tergabung di grup F bersama negara-negara seperti Irak, Vietnam, dan Filipina. Jika berkaca dengan hasil sebelumnya, Indonesia seharusnya mampu memberikan perlawanan. Sayangnya dalam pertandingan pertama, skuad Garuda malah mendapatkan pelajaran berarti dari timnas Irak. Itu terjadi karena Indonesia harus menyerah dengan skor yang sangat telak, 5-1. Sebuah hasil yang pastinya tidak disangka-sangka sebelumnya. Pada pertandingan selanjutnya, Indonesia diprediksi bangkit saat melawan Filipina. Bangkit di sini karena secara matematis Indonesia seharusnya unggul atas The Azkals. Hal itu ditambah dengan rekor pertemuan yang menguntungkan skuad Garuda. Namun sayang, lagi-lagi Indonesia gagal meraih kemenangan. Karena pada akhirnya pertandingan melawan Filipina berakhir imbang 1-1. Bahkan skuad Garuda hampir mengalami kekalahan jika Sadil Ramdhani tidak mencetak gol di babak kedua. Apa yang didapat oleh Indonesia di 2 pertandingan awal tentu membuat fans timnas kecewa. Mereka juga tidak menyangka jika performa Indonesia bisa seperti ini. Padahal Indonesia sebelumnya selalu bermain bagus saat menghadapi lawan-lawannya. Situasi itulah yang memunculkan rasa ketidakpercayaan kepada Shin Tae-yong. Kini pelatih asal Korea Selatan tersebut terus mendapatkan tekanan karena gagal memberikan yang terbaik untuk skuad Garuda. Jika tidak ada perubahan, bisa saja fans mendesak Shin Tae-yong untuk mundur sebagai pelatih. Apa yang dialami oleh Shin Tae-yong akhirnya mendapatkan respon dari Coach Justin. Mantan pelatih timnas futsal tersebut memilih membela Shin Tae-yong dan menganggap STY telah mengalami fase terberat sebagai pelatih Indonesia. Jelas kerjaan STY ada hasilnya, bukan hanya dari skor tapi juga permainan. Itu sudah puluhan kali saya bilang, soal tren positif pasti akan ada kalahnya. Karena ini proses. Pelatih itu bukan tukang sulap, tapi asalkan trennya meningkat ya tidak masalah. Mungkin sekarang ada ujian yang harus dihadapi oleh STY, kata Coach Justin pada podcastnya. Daripada menyalahkan Shin Tae-yong, lebih baik mengulas beberapa faktor. Mengapa performa timnas bisa seperti sekarang ini? Dan faktor-faktor itu adalah
Indonesia tidak terbiasa bermain tandang. Jika diperhatikan, hasil positif yang diraih oleh Indonesia kebanyakan terjadi saat bermain di rumah sendiri, entah itu di GBK maupun Gelora Bung Tomo. Namun hasil tersebut bakal berbeda jika Indonesia bermain tandang, di mana dalam 5 laga tandang terakhir, Indonesia mengalami 2 kekalahan, 1 kali imbang dan 2 kemenangan. Kemenangan itu didapatkan saat Indonesia mengalahkan Brunei dan Filipina, sementara kekalahan didapatkan saat Indonesia kalah melawan Vietnam dan timnas Irak. Dari 2 kekalahan itu, permainan Indonesia juga dianggap sangat mengecewakan. Kelelahan yang menghantui timnas Indonesia. Saat menjalani 2 pertandingan di babak kualifikasi, semuanya dijalani Indonesia dengan status tim tamu, sehingga membuat skuad Garuda harus menjalani perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan awal dari Jakarta ke Irak, setelah ke Irak mereka langsung terbang ke Manila untuk menghadapi timnas Filipina. Hal itulah yang membuat para pemain kurang fit karena mengalami kelelahan. Mungkin ini adalah alasan sepele, karena Indonesia gagal meraih kemenangan. Tapi tetap saja, kelelahan yang dialami oleh skuad Garuda berimbas pada performa pemain di lapangan. Mental pemain kacau. Sejak dulu, mental bermain Indonesia dianggap kurang saat bermain di luar. Dan itu terus terjadi sampai saat ini, sehingga membuat permainan Indonesia menjadi berantakan di lapangan. Contohnya yang terjadi saat Indonesia melawan timnas Irak. Dalam pertandingan tersebut, mental Indonesia hancur karena terus mendapatkan tekanan dari fans Irak yang hadir di stadion. Hasilnya, beberapa kesalahan akhirnya dilakukan, sehingga kesalahan tersebut mampu dimanfaatkan oleh para pemain Irak. Lebih lanjut, semoga apa yang dialami oleh Indonesia saat ini segera dibenahi oleh Shin Tae-yong. Karena jujur saja, permainan timnas dalam 2 pertandingan terakhir sangat jauh dari harapan. Kini Shin Tae-yong harus bekerja keras lagi karena sebentar lagi Indonesia akan bermain di ajang Piala Asia, ajang yang kembali mempertemukan skuad Garuda dengan timnas Irak. Jadi itulah kronologi di balik hilangnya jati diri timnas Indonesia dalam 2 pertandingan terakhir.